Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 April 2025. Hari ini adalah hari Rabu dalam oktav Paskah dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 6 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 24 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, tanggal 12 April 2023, tanggal 20 April 2022, tanggal 7 April 2021, tanggal 15 April 2020, dan tanggal 24 April 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu
Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 hanya ada pada Injil Lukas serta cukup terkenal di kalangan umat dan penikmat bacaan Injil, di mana bercerita tentang perjumpaan Kleopas dan seorang murid Yesus Kristus lainnya dengan Yesus Kristus saat mereka menuju Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Mereka berangkat pada hari Sabat sesudah Yesus Kristus dimakamkan. Seluruh murid Yesus Kristus pada saat itu sedang galau parah akibat kematiannya di kayu salib. Apa yang dirasakan oleh para murid Yesus Kristus pada saat itu pasti juga pernah kita rasakan di masa lalu dalam berbagai masalah, situasi, dan kondisi. Bisa jadi pada saat ini pun ada yang tengah merasakan galau parah, apapun permasalahan yang tengah dihadapi. Kekecewaan akibat kegagalan dan penderitaan sering membuat kita lupa atau tidak dapat melihat akan kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus. Padahal Allah Tritunggal Maha Kudus selalu datang dan hadir, menemani seluruh perjalanan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus telah menyediakan pintu terbaik dan terindah untuk kita buka dan masuki. Sementara kita malah seringkali sibuk mencari pintu-pintu yang lain. Perjumpaan dengan Yesus Kristus selalu digambarkan dalam suasana penuh sukacita. Bahkan kehadiran kita pun selalu ditunggu oleh Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi, sebagaimana Kleopas dan seorang muridnya saat itu yang akhirnya menyadari kehadirannya saat ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dan memberikannya kepada mereka. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Lukas 24 ayat 30 sampai dengan 31. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam perjamuan Ekaristi, kita bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, dan merasakan semangat berkobar-kobar saat kita berhasil mengenali kehadiran Yesus Kristus, sebagaimana yang dirasakan oleh para muridnya dalam Injil Lukas 24 ayat 32. Untuk bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus, maka kuncinya cuma satu, yaitu percaya secara penuh, utuh, bulat, mutlak, dan tanpa keraguan apapun padanya dalam setiap gerak dan pergumulan hidup dan kehidupan yang akan kita jalani sepanjang hari ini dan hari yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga sepanjang hari ini kita bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus walau di tengah permasalahan yang tengah kita hadapi masing-masing, dan membagi sukacita Yesus Kristus kepada orang-orang yang kita kasihi, dan terutama kepada sesama yang tengah menderita, lemah, terpinggirkan, tersingkirkan,
berkekurangan, teraniaya, dan terlupakan. Marilah kita mengasihi sesama kita sepanjang hari ini secara habis-habisan, sebagaimana telah dianjurkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus, karena Ia selalu ada di samping kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.